keterangannya memang sebagai saksi, tapi undangannya namanya undangan klarifikasi. Dan memang untuk siapa yang terlapor, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Ini kami perlu update perkembangan pemeriksaan undangan klarifikasi ya. Sekali lagi undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap klien kami Rizmon Hasyiholan Sianipar yang memang sedianya diperiksa seminggu yang lalu, namun karena ada agenda lain dijadwalkan ulang pada hari ini Senin 26 Mei 2025. Dan tadi saya sudah masuk dan di dalam memang ada tim kami yang mendampingi Rizmon Hasyiholan Sianipar, dan kami memang tim besar. Kami menyebut tim kami dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Saya sendiri Ahmad Buzinuddin diberi amanah sebagai koordinator non litigasi, sementara koordinator litigasinya adalah Pak Petrus Celestinus yang juga mendampingi. Beberapa hal yang perlu kami update info adalah yang pertama bahwa hari ini ya, sampai hari ini sejak jam 10 tadi sampai hari ini jam berapa sekarang ya? Kira-kira jam setengah 3 ya. Jam 3 ini masih ya Rizmon Hasyiholan Sianipar masih menjalani pemeriksaan. Tadi sempat ada istirahat makan siang sebentar dan kemudian dilanjutkan. Adapun pertanyaan ada sekitar 70 pertanyaan tadi yang sudah ada dalam daftar. Namun tadi sempat ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak dijawab karena tidak relevan dengan peristiwa yang ada dalam undangan klarifikasi di 26 Maret 2025. Karena undangan yang diterima itu diminta keterangannya terkait adanya proses penyelidikan di Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh saudara Haji H.Ir Joko Widodo begitu ya, yang berkaitan dengan peristiwa di 26 Maret 2025 di seputaran Jakarta Selatan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ditanyakan terkait aktivitas dari klien kami, tapi karena tidak relevan dan memang dalam KUHP ya, seorang yang diambil keterangan itu hanya menyampaikan apa yang dia ketahui, dia lihat, dia alami sendiri. Jadi tadi ya ada pertanyaan yang tidak dilihat, tidak dialami, tidak dirasakan sendiri, tidak ada di TKP ya tentu tidak dijawab. Nah, memang perlu kami sampaikan bahwa selain Rizmon Hasyiholan, memang klien-klien kami sebelumnya juga sudah sempat diperiksa. Ada Pak Roy Suryo, juga ada Dr. Tifa sudah diperiksa terlebih dahulu. Juga ada Bung Rizal Fadila, juga ada Kurnia Triroyani. Namun khusus untuk Egy Sujana yang juga telah memberikan kuasa kepada tim advokasi kami berhalangan untuk diperiksa karena kondisinya sedang sakit. Dan perlu kami informasikan hari ini tim kami terpisah dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang diwakili oleh sekjennya Azam Khan Sarjana Hukum dan juga wakil ketua umumnya Rizal Fadila Sarjana Hukum sedang mendatangi ya, saya belum dapat report terakhir, sedang mendatangi Kepala Biro Pengawas Penyidik di Barreskrim Mabes Polri sehubungan dengan adanya permohonan dari kami untuk dilakukan gelar perkara khusus sesuai dengan ketentuan Perkapolri nomor 6 tahun 2019, khususnya ya ketentuan pasal 31 junto pasal 33, di mana dalam perkara penyelidikan yang apalagi ini berasal dari aduan masyarakat, seyogianya memang dilakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Dan di dalam gelar perkara khusus itu kami harapkan nanti dilakukan proses uji ketelitian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Barreskrim, apakah sudah melakukan penyelidikan dengan pendekatan scientific crime investigation yang selama ini selalu disampaikan oleh Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara yang menyita perhatian publik. Kenapa? Karena kalau pendekatannya saintifik, ilmu, jadi bisa lebih presisi sesuai dengan apa yang menjadi slogan Pak Kapolri, yakni presisi. Agar apa? Agar tidak ada keterangan-keterangan itu yang meleset. Kenapa? Kalau testimoni, keterangan saksi itu bisa berdusta. Tapi kalau hasil ya sebuah riset yang sifatnya saintifik, insya Allah akan bisa lebih presisi. Begitu kira-kira yang bisa kami update. Ada yang perlu ditanyakan? Berarti hari ini hadir bukan sebagai terlapor, tapi sebagai saksi klarifikasi yang penugasannya. Iya, hari ini dipanggil untuk dimintai keterangannya memang sebagai saksi, tapi undangannya namanya undangan klarifikasi. Dan memang untuk siapa yang terlapor, dari sejak pemeriksaan Pak Roy Suryo klien kami sebelumnya, termasuk Dr. Tifa, itu tidak pernah diterangkan siapa yang terlapor, hanya secara formil ya, penyidik menyatakan terlapor masih dalam penyelidikan.
Namun kalau melalui ya konferensi pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada sejumlah inisial ya yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya terhadap kasus ini. Cuman kami tetap yang kami jadikan acuan bukanlah apa yang disampaikan oleh Humas Polda, tetapi fakta penyelidikan, fakta ketika klien kami dimintai keterangannya. Dan saat pertama klien kami dimintai keterangannya, baik Pak Roy Suryo dan juga Dr. Tiva, termasuk yang hari ini, tentu berhak bertanya peristiwa apa sih yang disoal, kemudian terlapornya siapa, karena sebelumnya kan di media sudah kita ketahui ya, Saudara Joko Widodo memang 30 April 2025 yang lalu datang ke sini ke Polda Metro Jaya melaporkan dugaan adanya pencemaran dan fitnah terhadap orang-orang yang dia anggap mengatakan ijazahnya palsu itu sebagai fitnah dan pencemaran. Bahkan di Solo, Saudara Joko Widodo mengeluhkan bahwa dirinya telah dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Tapi sekali lagi, peristiwa apa yang dideskripsikan oleh penyidik menjadi bahan acuan untuk dimintai klarifikasi terhadap klien kami sampai hari ini belum dijelaskan. Namun lagi-lagi, kalau menurut keterangan Polda, peristiwanya adalah ketika ada di daerah Karet. Infonya dari Polda nih, bukan dari penyidik saat mengambil keterangan ya, yang kami dampingi, tidak. Dari Polda katanya ya, Saudara Joko Widodo selaku pelapor, JW ya saat itu inisialnya, saat ada di Karet, daerah Kuningan, Jakarta Selatan, melihat sejumlah video di 26 Maret. Nah, di 26 Maret itulah kemudian dijadikan kajian untuk membuat laporan. Nah, karena klien kami tidak ada dalam peristiwa 26 Maret, tentu kita punya dong hak satu sisi untuk tidak menjawab pertanyaan tidak sesuai. Yang kedua, kewajiban hukum dari sisi apa? Dari sisi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena seorang saksi itu tidak boleh justru ya dilarang memberikan keterangan yang tidak dia ketahui, tidak dia lihat, tidak dia alami. Begitu. Kalau itu menurut Anda keterlibatan dari saksi itu yang apa dia sampai dipanggil, karena kan ini dipanggilnya bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi untuk mengungkap siapa juga pelapor yang ada di sana. Ya, justru ini yang kami anggap ini Polda sedang belanja informasi. Jadi nanti kami khawatir ya klien kami dicari-cari kesalahan, bukan soal yang dikeluhkan oleh pelapor, yakni dia merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, ya kemudian dia menganggap ada itu terkait tuduhan ijazah palsu. Kenapa kami menyimpulkan begitu? Karena dalam proses klarifikasi ini, sesuai undangan klarifikasi yang kami terima, ternyata pasal yang dikenakan dalam proses klarifikasi itu tidak hanya terkait pasal pencemaran dan juga fitnah. Misalnya kalau 310 KUHP oke, itu pencemaran, ancamannya 9 bulan. 311 KUHP juga oke, karena itu masuk kategori fitnah, ancamannya 4 tahun. 27A Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 juga oke, masih kategori menyerang kehormatan melalui sarana informasi elektronik. Tapi kami yang berulang kali kami keluhkan kan kenapa di situ masuk ada pasal 35 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang pasal 35 Undang-Undang ITE itu adalah mengubah dokumen yang tidak otentik seolah-olah menjadi otentik. Nah, sementara pasal 32 mengubah dokumen yang tidak yang otentik menjadi seolah-olah tidak otentik tanpa izin dari pemiliknya atau dokumen publik tanpa izin begitu. Yang ancamannya itu adalah yang pertama pasal 35 itu 35 itu adalah 12 tahun, yang 32 itu 8 tahun. Nah, ini yang kami khawatir. Jadi proses klarifikasi ini bukan dalam rangka menegakkan hukum, dalam rangka menegakkan keadilan di tengah masyarakat, tapi cari-cari masalah, cari-cari kesalahan. Nah, nanti akan kami lihat bagaimana deskripsi peristiwa yang akan disampaikan oleh penyidik. Karena sampai hari ini deskripsi peristiwa yang dipersoalkan belum clear, belum spesifik, belum teridentifikasi. Yang justru yang kami merasa clear, teridentifikasi apa yang dikeluhkan itu adalah justru berasal dari Saudara Joko Widodo, yakni dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena dituduh ijazah palsu. Sementara pertanyaan itu tidak konkret masuk ke klien kami saat pemeriksaan gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang ada seharusnya dilakukan untuk proses peristiwa 26 Maret, karena kan selalu dibilangnya dari kemarin sama Mas Roy Suryo juga selalu dibilang pertanyaan ini tidak relevan, tidak berkaitan dengan saksi, dia harus dipanggil. Iya, kalau mengacu kepada KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertanyaan yang relevan dengan peristiwa 26 Maret 2025 adalah apakah saksi ada di lokasi TKP itu. Kalau ada, baru bertanya pendalaman, ngapain, bersama siapa, tujuannya apa, latarnya apa, ada izin nggak ke situ, dan seterusnya. Lah kalau di peristiwa 26 Maret itu sudah tidak ada, ya nggak perlu dicari-cari pertanyaan lagi, ngapain gitu loh. Kita jangan memaksa orang
yang memberikan keterangan pada sebuah peristiwa yang dia tidak alami, tidak dia dengar, tidak dia lihat, dan dia tidak ada di TKP atau tempat kejadian perkara gitu. Gitu. Terakhir Mas, Iya. penjadwalan untuk menghilangkannya nggak Mas? Kan udah, tapi akan ada pemanggilan. Kalau menurut saya cukup ya, karena sifatnya klarifikasi, karena ngapain jadwal ulang kan. Dan klien kami itu memang tidak ada masalah, tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Klien kami itu sedang meneliti. Terlepas ada perbedaan pandangan bahwa saudara pelapor menganggap ijazahnya bukan objek penelitian. Tapi kalau kita bicara ilmu, seluruh objek yang ada di kehidupan alam semesta, bahkan ya hubungan antara kehidupan dengan alam semesta, itu adalah objek penelitian gitu loh. Dan misalnya ada benda jatuh pun itu bisa kita teliti. Kenapa benda itu bisa jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Oh, ternyata baru ditemukan ada gaya gravitasi misalnya begitu. Jadi nggak ada batasan penelitian itu bahwa oh ini di luar objek penelitian, yang ini masuk objek penelitian. Nggak ada. Yang ada adalah objek penelitian itu seperti apa, metode penelitian itu apa, hasil penelitian itu seperti apa. Nah, ketika hasil penelitian itu sudah disimpulkan, ini bisa di-challenge atau diadu dengan peneliti lainnya. Nah, sebenarnya ini yang diinginkan oleh klien kami, baik Roy Suryo, Rismon Hasiholahan, untuk apa? Ayo beradu argumentasi. Makanya kemarin ketika Pak Brigjen Pol Johandani Rahajopuro mengumumkan bahwa hasilnya identik, itu kita bertanya-tanya identiknya di mana, wong barangnya tidak kita ketahui. Yang diteliti apa? Sampai ada satu wartawan bertanya, lah ijazahnya kenapa tidak ditampilkan? Yang ditampilkan kenapa hanya fotokopi? Katanya fotokopi itu berasal dari pengadu, yakni dari TPUA, sementara yang dari Pak Jokowi katanya sudah diserahkan kepada penyidik dan memang ada. Pertanyaannya kan bukan pada penyidik, bagi kita semua. Karena kan apa? Kita ini pengen tahu apakah benar yang diteliti oleh Barreskrim itu benar-benar ijazah yang disebut-sebut dari saudara Joko Widodo. Siapa yang menjamin kalau ternyata yang misalnya yang diteliti ijazah saudara Fitran, tapi saudara Fitran pasti jawab enggak karena dia tidak pernah diambil ijazahnya gitu. Maksud saya, justru keterbukaan itulah yang menjadi jalan bagi penyelesaian perkara. Dan ingat, saya wanti-wanti sekali lagi, mohon maaf, penyelesaian ijazah palsu adalah dengan bukti, bukan dengan narasi. Penyelesaian ijazah palsu adalah dengan menghadirkan ijazah aslinya, bukan dengan memenjarakan orang. Kenapa? Saya dulu Mbak pernah nangani kasus Bambang Trimulyono dan dituduh mengedarkan kabar bohong karena membuat membahalah ijazah palsu Jokowi. Apa yang terjadi? Divonis 6 tahun. Di tingkat banding turun menjadi 4 tahun. Di tingkat kasasi inkrah. Setelah 2 orang ini dipenjara, apakah masalah ijazah palsu ini menjadi jelas bagi seluruh rakyat Indonesia? Enggak juga. Jadi jangan mengulangi cara yang sama. Dan saya ingatkan Pak Kapolri, Polda Metro Jaya, jangan mengulangi atau melakukan repetisi penyelesaian masalah bangsa dengan cara yang sama yang terbukti gagal untuk meyakinkan publik bahwa ijazah Presiden ke-7 kita itu asli. Cara yang praktis sederhana adalah tunjukkan ijazah, selesai, nggak perlu. Dan klien kami ya, kalau tunjukkan ijazah diperiksa ternyata asli, kan selesai juga. Berarti sekali lagi ya, peneliti itu bisa keliru, tapi nggak boleh bohong. Dan hari ini hasil penelitian yang dilakukan oleh klien kami meyakini ijazah itu ya ada yang disebut bahkan dengan ungkapan hiperbolis ya, 11.000 triliun palsu ijazah dan dokumen skripsi. Karena 2 dokumen ini yang menjadi objek penelitian Rismon Hasiholahan Sianipar kan. Begitu ya. Cukup ya. Makasih. Ada lagi? Kalau tidak, terima kasih dan mohon tetap untuk menunggu karena nanti saat keluar insya Allah juga akan ada rilis resmi bersama klien kami saat selesai pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.